Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanit Kita dari kelas Biologi di semester 5. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Biologi Reproduksi. Yang pertama ada follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari. Hormon ini memiliki peran terhadap perkembangan seksual. Yang kedua ada luteinizing hormone. Hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH. Jika ada hormon testosteron, kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Selama masa pubertas terjadi peningkatan kadar hormon testosteron. Yang keempat ada hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon yang mengontrol kesehatan sperma. Jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan estrogen pada pria dan menyebabkan disfungsi ereksi. Yang kelima ada hormon luteinasi atau ICSH. Hormon ini dilepaskan dari kelenjar pituitari maupun hipofisis anterior. Hormon ini dapat memicu produksi testosteron sel interstitial testis sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Yang keenam ada hormon inhibin. Hormon ini diproduksi oleh sel Sertoli dalam testis. Hormon ini dapat menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma pada pria. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogonium memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder akan membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Spermatid merupakan tahapan akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Cara menjaga kualitas sperma, yang pertama dengan menjaga asupan nutrisi, yang kedua mengonsumsi banyak vitamin dan air mineral, dan yang ketiga menjalani pola hidup yang sehat, dan yang keempat mengonsumsi suplemen penambah kualitas sperma. Alur pengeluaran semen pada tahap pertama yaitu stimulasi ereksi pada pria biasa terjadi dengan adanya stimulus seksual. Stimulus seksual dapat berupa stimulus visual atau rangsangan yang dapat membangkitkan ereksi. Lalu tahapan kedua yaitu ejakulasi. Ejakulasi merupakan puncak dari hubungan seksual di mana terjadi aktivitas persarafan simpatis. Pada fase ini akan terjadi pengeluaran cairan semen yang mengandung sperma. Cairan semen akan dikeluarkan secara ritmik. Kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki
di bagian otot yang bernama bulbus sponiosus. Yang ketiga ada masa refraktor. Setelah ejakulasi, pria akan mengalami masa refraktor. Masa refraktor merupakan masa di mana pria tidak dapat mengalami ereksi lagi. Umumnya pria muda lebih cepat masa refraktornya dibanding dengan pria yang sudah berumur. Masa refraktor dapat selesai dalam beberapa menit sampai 15 menit. Yang pertama ada hidrokel. Hidrokel merupakan penyakit pada alat reproduksi pria di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Biasanya hidrokel tidak terlalu membahayakan testis. Yang kedua ada kanker testis. Testis adalah salah satu organ penting dalam sistem reproduksi pria yang terletak di bagian bawah penis. Testis berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron serta tempat reproduksi sel sperma. Dan ketiga ada hernia inguinal. Yang keempat ada balanitis. Balanitis ini merupakan kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis, seringnya diderita oleh laki-laki yang penisnya tidak disunat. Lalu ada pembengkakan struktum. Struktum mengandung saraf dan pembuluh darah. Lalu ada yang keenam yaitu disfungsi ereksi. Selanjutnya yaitu gangguan prostat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.